Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas atau kita sharing tentang bagaimana cara memilih profesi dengan smart. Gimana caranya? Ikutin videonya sampai selesai. Seorang anak kecil ketika kalau ditanya kalau sudah besar mau jadi apa? Kebanyakan mereka mungkin akan menjawab ingin menjadi seorang dokter, polisi, atau pilot. Ketika mereka sudah memasuki tahap remaja, mereka sudah memiliki banyak idolanya dan kemungkinan akan mengubah cita-citanya seperti idolanya. Yang idolanya penyanyi, ingin menjadi penyanyi. Yang idolanya pemain bola, ingin menjadi pemain bola. Yang idolanya pemain film, ingin menjadi aktor atau aktris. Seiring berjalannya waktu, pada saat mereka sudah dewasa, mereka sudah akan melihat fakta-fakta yang ada. Maka dalam memilih profesi, mereka akan melihat fakta-fakta tersebut, seperti melihat bakat yang ada, kesempatan, lowongan pekerjaan yang tersedia, dan sebagainya. Dari uraian ini menunjukkan bahwa bertambahnya umur dan pengalaman membuat mereka lebih smart dalam memilih profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin yaitu professio, yang mempunyai dua definisi yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Ciri atau karakteristik suatu profesi. Yang pertama, keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan. Yang kedua, asosiasi profesional. Nah, biasanya profesi itu memiliki badan organisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggota. Yang ketiga, pendidikan yang ekstensif. Untuk menjalani sebuah pendidikan sebagai profesi, tentu memerlukan pendidikan yang lama dan jenjang pendidikan yang tinggi. Yang keempat, ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuannya. Yang kelima, pelatihan institusional. Selain ujian, biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusi di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh dalam organisasi. Kemudian ada lisensi. Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap dan bisa dipercaya. Kemudian ada otonomi kerja. Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. Kemudian ada kode etik. Setiap organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. 9. Mengatur diri. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati. Yang terakhir ada layanan publik dan altruisme. Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Oke, sekarang tentang SMART. SMART memiliki singkatan dari S, spesifik. Maksudnya, tentukan tujuan kamu, profesi kamu yang ingin dicita-citakan secara spesifik, jelas, dan profesi itu meyakinkan. Kalau ditanya cita-cita kamu mau jadi apa? Ingin menjadi orang sukses, ingin membanggakan orang tua. Itu tidak spesifik. Karena semua orang ingin membanggakan kedua orang tuanya dan ingin menjadi orang sukses. Yang kedua ada measurable atau terukur. Dalam memilih profesi, pilihlah profesi yang bisa diukur baik buruknya, kemudahan dan kesukaran yang ada untuk mendapatkan profesi tersebut. Seperti kamu ingin menjadi seorang dokter. Kamu harus mulai mengukur untuk menjadi seorang dokter, tahapan apa yang harus kamu lalui.
Yang ketiga ada achievable. Pilihlah profesi yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesempatan yang ada. Misalnya, kemampuan kita di bidang seni, jangan memilih profesi untuk menjadi seorang dokter. Atau kita punya bakat public speaking, tetapi kita kuliahnya kedokteran. Sementara tawaran yang ada adalah menjadi pembaca berita di televisi. Maka kita harus lebih mengutamakan antara bakat dan kesempatan dibandingkan pendidikan. Yang keempat, ada reality based. Dalam memilih profesi harus realistis, tidak boleh muluk-muluk. Walaupun cita-cita boleh setinggi langit, tetap saja kita harus berpijak pada kenyataan. Dan yang terakhir ada time based. Dalam memilih profesi harus memiliki target waktu. Adanya target membuat kita akan serius, sungguh-sungguh dalam mencapai profesi yang kita inginkan. Nah, sampai sini paham ya? Jadi, profesi adalah bagian dari suatu pekerjaan. Namun, tidak semua pekerjaan bisa dikatakan sebagai profesi. Seorang staf administrasi bisa saja dari berbagai latar ilmu. Namun, beda halnya dengan seorang akuntan. Mereka akan memiliki atau sudah didasari oleh keterampilan dan ilmu pengetahuan khusus. Baik, sampai sini kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Nanti kita bisa lebih sharing lagi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!